sehat ya ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bapak. Sehat. Syukurlah. Setelah pendampingan kemarin dan kita sudah 1 bulan ketemu lagi, apa yang sudah dilaksanakan dari ibu ini dengan perencanaan yang sempat kita pada pertemuan yang sebelumnya? Terkait dengan hasil pendampingan dulu, untuk tindak lanjutnya memang ingin kemudian lebih baik begitu nih Pak ya, dalam pembelajaran ataupun dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai guru seperti itu untuk meningkatkan kompetensi. Untuk 1 bulan yang sudah saya lewati, ya intinya saya senantiasa belajar Bapak untuk lebih baik. Selain mendapatkan materi di pendidikan guru penggerak, juga berusaha mengikuti pelatihan-pelatihan lain untuk mengembangkan diri. Terus terkait dengan pembelajaran, ya tentunya berusaha mempraktikkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari pendidikan guru penggerak dan juga pelatihan yang saya lakukan untuk kemudian berusaha diterapkan di pembelajaran, sehingga diharapkan pembelajaran yang dilakukan itu lebih berpusat pada siswa dan bisa lebih baik seperti itu. Terus apa yang mendorong ibu untuk melakukan perubahan? Untuk yang mendorong saya ya tentunya karena ya kalau menurut saya mengajar itu sebuah ibadah ya, yang dan tentunya untuk mencapai tujuan bahwa siswa itu, bagaimana siswa itu ke depan menjadi penerus bangsa yang tentunya mereka harus berkarakter, menjadi murid yang kemudian memiliki karakter profil pelajar Pancasila seperti itu Pak. Ini selama pelaksanaan budaya positif ya yang dilakukan Bu ini, itu bagaimana respon dari teman sejawat Bu ini? Untuk respon teman sejawat, alhamdulillah sejauh ini sangat baik Bapak, mereka sangat mendukung. Bahkan sebelum menjadi calon guru penggerak pun teman-teman ya sudah antusias gitu ya, maksudnya positif seperti itu terhadap saya terkait dengan ya saya sering ikut pelatihan, ikut komunitas yang tentunya sering berbagi dengan teman-teman seperti itu. Ya intinya positif seperti itu Pak untuk teman-teman sejawat. Iya. Terus strategi itu untuk menerapkan pendidikan guru penggerak ini dengan teman sejawat melalui diskusi atau melalui apa? Kebetulan kalau untuk yang modul ini kan memang kemarin kita juga diharapkan sosialisasi ya Bapak ya. Jadi yang pertama memang ya intinya harus ada komunikasi dulu dengan kepala sekolah karena beliau selaku manajer, selaku pemimpin di sekolah, dan kemudian setelah itu kemudian minta izin juga untuk bisa mensosialisasikan modul ini di depan teman-teman semua. Dan alhamdulillah kepala sekolah juga memfasilitasi dengan baik, beliau membuka, kemudian menyediakan tempat, menyediakan waktunya untuk saya menyampaikan ke teman-teman. Dan di luar itu juga secara diskusi yang secara tidak resmi dengan teman-teman itu sering juga Bapak. Terutama yang guru yang muda-muda itu kan memang kadang juga bertanya gitu, atau kita juga lewat obrolan-obrolan ketika ada kasus di sekolah seperti ini, seperti itu. Dan kemarin responnya, misalnya kemarin kan memang ada materi yang cukup baru ya terkait dengan segitiga restitusi, yang itu memang banyak juga teman-teman yang akhirnya tertarik karena ternyata akhirnya bisa merefleksi itu ya, saya sendiri merefleksi dan teman-teman ketika mendapatkan sosialisasi itu juga ikut merefleksi, ternyata kita selama ini memang dalam posisi seringnya menjadi posisi yang membuat murid merasa bersalah gitu ya, ternyata itu ternyata bukan solusi yang terbaik juga seperti itu. Terus kemudian yang terkait ilusi kontrol itu juga ya akhirnya ya insya Allah kemarin Pak ya banyak diskusi dengan beberapa teman lah ya, memang mungkin belum semuanya nggih Pak, tapi kalau untuk sosialisasi semua insya Allah sudah ikut, cuma kemudian untuk yang diskusi secara lebih mendalam memang tidak semua. Kemarin mungkin yang lebih tertarik misalnya guru yang bimbingan karir seperti itu kan, karena memang ini lebih dekat dengan mereka seperti itu. Ya, berarti sampai dengan pemahaman bab C.
kalau baca hanya beberapa Pak. Kalau yang lebih ke kalau yang ini lebih ke yang restitusi. Kalau restitusi itu kan semua guru bisa menerapkan seperti itu. Kalau yang manajemen baca mungkin terkait ini hanya yang ke tim pengembang ketika diskusi dengan tim pengembang intinya. Terus juga ada beberapa teman tapi belum semua kalau yang tahapan bacanya. Karena itu kan memang lebih ke kayak manajerial gitu nih Pak, untuk perbaikan gitu juga. Jadi memang ada sedikit perubahan-perubahan yang akhirnya terpusat itu malah ke siswa. Ya kan ke siswa ya Bu ya. Kalau dulu kan dari atas ke bawah harus siswa, sekarang cara kita menggali siswa baru kita kembangkan potensi gitu ya. Jadi begitu melihat paradigma yang baru itu apa yang menjadi ketertarikan dari teman-teman Ibu sejawat? Kebetulan kemarin ya Bu, saya tuh ketika Ibu menyampaikan yang ilusi kontrol misalnya, itu benar-benar ya Bu ya, jadinya kita merasa bahwa anak itu berubah itu memang bukan karena kita itu ya, tapi karena memang anak ingin berubah sendiri. Ya. Kita hanya menuntun biar anak itu seperti apa. Jadi kalau walaupun kita sudah berusaha, kalau anak sendiri belum membuka pikirannya, membuka kehendaknya untuk berubah ya belum bisa itu. Jadi memang seperti itu. Jadi kemarin ada diskusi juga yang menarik itu Pak. Oke, ada hal-hal yang positif, budaya positif dan sebagainya. Itu respon anak bagaimana Bu terhadap budaya positif yang Ibu kembangkan? Kalau anak ya saya juga sempat menanyakan gitu ketika menanyakan umpan balik kan juga sempat bertanya juga, walaupun anak mengisi sendiri juga, atau di pembelajaran yang dilakukan juga di akhir itu ada refleksi bagaimana perasaan kamu hari ini, terus kemudian bagaimana dengan kalau saya bandingkan ketika Ibu baru masuk itu, dan intinya hampir semua anak ya menyukainya Pak, ya lebih senang dengan pembelajaran yang sekarang. Terus kemudian jika ada masalah seperti ini, Ibu dengan penyelesaian seperti ini kamu seperti apa? Dan ya saya lebih senang Bu, saya jadi tidak merasa tertekan, tidak merasa dipermalukan seperti itu. Itu kan mengajar IPS ya. Dalam mengajar IPS kan berarti kadang dalam mengajar kan ada tujuan pembelajaran. Nah itu sebelum pembelajaran apakah itu konsultasi dulu dengan anak, artinya diskusi dengan anak tentang tujuan yang akan diberikan? Ya, kalau yang kurikulum kita masih memakai kurikulum 13 gitu Pak. Jadi di sana sih memang sudah diatur tentang terkait dengan silabusnya, kemudian materinya apa saja, KD-KD-nya apa, yang memang di situ kita sudah menyampaikan untuk tujuannya. Hanya dalam prosesnya kita melibatkan anak, misalnya terkait dengan apa saja yang ingin diketahui selain yang sudah ada di tujuan, terus bisa ditambahkan. Jadi tetap ada diskusi di situ. Hanya di awal memang kita menyampaikan dulu untuk materinya apa hari ini, terus nanti kita anak itu kita diminta mengamati atau ada stimulusnya apa seperti itu. Dari situ kemudian muncul anak itu selain yang tadi pertanyaan apa yang ingin kalian pelajari seperti itu. Jadi selain tujuan itu juga ada yang memang dari siswa itu ingin apa seperti itu Pak. Itu dari tadi Ibu sampaikan ada yang positif, hal yang baik tentang yang ke depan. Kendala apa yang Ibu rasakan? Kendala kalau di kelas kalau di pembelajaran karena di kelas itu kan beragam tetap gitu Pak pasti tetap ada juga anak-anak yang walaupun kita sudah berbagai cara yang dilakukan ya tetap masih ada 1-2 yang misalnya mungkin belum bisa mengikuti dengan aktif seperti itu, atau kadang juga masih ya perlu dibimbing seperti itu, dan itu jadi tantangan tersendiri Bapak. Jadi memang ya walaupun kita sudah berusaha dengan cara yang betul gitu, mungkin kita memang perlu lebih variatif lagi, yang mereka lebih tertarik lagi sehingga tidak ada kesempatan mereka untuk kemudian berulah atau tidak memperhatikan di kelas seperti itu. Ya mungkin dengan menggunakan baca juga bisa bahwa intinya ya bagaimana caranya biar anak yang baik sehingga melupakan yang
kelemahan atau yang membuat mereka tidak suka seperti itu. Jadi memang mungkin kedepannya memang harus selalu bisa lebih baik, lebih kreatif untuk menarik minat peserta didik seperti itu, Pak. Kira-kira berapa persen anak yang Ibu sampaikan tadi? Alhamdulillah kalau saya karena juga mengajar di kelas 9 nih Bapak, kelas 9 kan mungkin dengan tingkat yang sudah lebih dewasa itu, jadi untuk anak-anak yang bermasalah itu nggak terlalu banyak sih, paling di antara satu kelas itu ada paling misalnya ada 2 atau ada 4 gitu kan, nggak dari 32. Berarti ada 10%. Sudah kalau kelas 9 lumayan sudah stabil. Tapi saya juga mengajar di kelas 7 yang itu memang di SD-nya juga kan sudah pandemi gitu, untuk mungkin pendidikan karakter apa di SD juga kurang, ya memang butuh perjuangan. Dan memang kemarin saya kemudian malah mempraktekkan ilmu-ilmu yang saya dapat di KMD itu kan penuh tepukan, penuh apa, itu malah akhirnya mereka lebih tidak bisa kalau yang disuruh diam karena memang usianya masih begitu ya Pak ya. Memang akhirnya dibawa seperti ketika belajar di lapangan seperti itu Pak. Jadi ya mengurangi yang akhirnya karena aduh ini gimana itu di SD-nya dan nggak belajar. Perhatian anak yang tujuannya nanti kalau anak itu sudah senang dulu, nanti kita masukin itu nanti ice breaking ya. Iya. Jadi banyakkan ice breaking ya, di tengah-tengah ada ice breaking, jadi nggak cuma dia mas, pokoknya udah kayak ini ya, kayak belajar TK jadi. Ya, itu kan karena anak mungkin sudah jenuh apa ya. Mungkin jenuh juga gitu. Tapi bagus. Kalau itu punya dasar itu sih, yang artinya ada kesempatan untuk anak itu mengubah pola. Artinya aku sudah jenis ini, kalau ini kan sudah ada gerakan, ada tubuh sedikit bergeraknya, jadi konsen lagi. Alhamdulillah kemarin mengikuti KMD itu bermanfaat sekali. jadi tahu banyak tepukan, banyak nyanyi itu. Oh, dipraktekannya nggak apa-apa lah. Walaupun anak awal-awalnya juga bingung kok ini bu guru jadi kayak gini itu, tapi mereka suka itu, terus ya di kelas sudah biasa jadinya. Ya, yang penting anak itu suka. Jadi kalau suka dulu, cara-caranya kalau sudah suka dulu dia mau bisa menerima pembelajaran. Tapi malah semangat dulu, aduh pusing memang. Nah, itu yang penting itu. Jadi anak itu bisa nantinya dengan ada timbul keakraban ice breaking tadi, anak tidak segan-segan tanya sama ibu, kayak gitu kan. Nah itu. Walaupun kalau itu juga masih ada kendala juga Pak, mungkin terlalu banyak di rumah pakai HP seperti itu juga mereka tuh seperti, dan itu tidak dialami saya saja ya, ada beberapa guru bahasa Indonesia juga ketika anak itu disuruh bertanya, disuruh menyampaikan pendapat itu juga kesulitan ya, karena memang mungkin sudah terbiasa tidak berinteraksi langsung dengan manusia, itu seringnya dengan HP gitu, jadi memang harus ditumbuhkan tuh apa ya, berani bicaranya. Kemarin diskusi mereka saya suruh presentasi juga, kalau yang kelas 7 masih perlu perbaikan sekali, cuma ya yang penting ketika mereka sudah berani bicara di depan aja itu sudah saya apresiasi. Kalau kelas 9 sih karena memang sudah kelas 9 kemarin ketika presentasi yang mereka sudah ya lumayan bagus lah ya, karena memang sudah besar. Tapi itu memang benar, artinya pembiasaan anak itu harus digalakkan. Artinya misalnya nanti ibu sering mau diskusi, sering pembiasaan anak untuk maju dan sebagainya, otomatis dia akan membawa karakter mereka. Karena yang kesulitan itu menjadi pemimpin itu karena nggak bisa ngomong di depan umum, malu gitu kan. Artinya kan seperti itu awalnya ya. Itu ditumbuh kembangkan. Lagi pula selama pembelajaran pandemi itu anak-anak kan apa instan itu. Nulis ada aja soal dari ibu guru nyari apa itu langsung jawaban ya. Yang umum itu jawaban itu benar apa enggak. Padahal ibu guru menginginkan yang sesuai dengan buku pegangan jawabannya. Tapi anak lebih banyak cari di Google ya langsung ketemu. Iya, nah itu yang literasinya jadi kurang juga. Literasi kurang. Jadi tujuan guru coba cari jawaban yang ada di buku. Yang tujuannya guru sebenarnya untuk membaca. Tapi dari tadi yang sudah disampaikan sekitar ya kelas berapa itu 7 ya yang kurang dari 10%.
Oh kelas 9 Pak. Kelas Oke, 9. kalau kelas 9 karena memang mereka juga sudah memikirkan mungkin bentar lagi lulus harus lebih baik itu yang saya beri motivasi ke mereka juga seperti itu. Berarti yang kelas 7 berapa persen? Kalau kelas 7 juga nggak terlalu banyak sih. Mungkin dari satu kelas itu mungkin ada 6 orang atau 4 orang yang mungkin kurang bisa Kalau aja itu sih. penanganan yang 6 orang atau 4 orang itu bagaimana? Jadi kalau yang secara di kelas ya memang akhirnya sering membuat mereka aktif gitu nih Pak. Jadi diskusi kelompok, ketika di kelompok pun mereka kadang cuek dengan temannya, seperti ya didekati gitu. Kalau secara individu ya memang untuk misalnya ada tugas-tugas yang mereka kemudian tidak mengerjakan atau memang pendekatan pribadi juga mungkin menyampaikan ke guru BP-nya juga, jadi diskusi dengan guru BP dan wali kelasnya. Kadang kan kita nggak tahu gitu masalah anak seperti apa, karena memang terkadang anak-anak yang bermasalah di kelas yang memang bermasalah di keluarga juga. Di kelas 9 juga ada yang awal-awal itu tidak pernah ngerjakan, ternyata ya memang Tapi kalau ada biasanya ada masalah anak sampai dengan keluarga itu. Seringnya anak yang bermasalah di kelas itu di keluarganya seringnya bermasalah, dan itu banyak Pak yang keluarganya itu memang banyak ikut umbahnya gitu. Jadi memang mungkin kurang bimbingan, mereka kurang perhatian seperti itu. Berarti itu kadang yang memotivasi mereka. Karena ya intinya masa depan itu di tangan kamu. Iya, betul. Walaupun bagaimanapun kondisi orang tua kita, paling enggak ya kita untuk kebahagiaan kita itu untuk masa depan itu harus bangkit apa. Terus yang berhubungan dengan LMS ya, itu punya kendala nggak dalam mengerjakan yang ada tugas-tugas di LMS? Oh, untuk LMS kendalanya mungkin terkadang di LMS itu ada yang apa ya, ada batasan filenya ya Pak nggih. Ada batasan file yang harus diupload seperti itu kan, jadi besarannya sementara kita sudah terlanjur besar jadi memang, dan kadang tidak boleh dalam bentuk PDF seperti itu. Kalau di PDF kan sebenarnya bisa lebih kecil ukurannya, jadi memang harus diedit kembali seperti video ya, diedit tadi jadi